Cerita ini berawal dari sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai. Di kota itu, terdapat sebuah jembatan tua yang menghubungkan dua sisi kota yang terpisah oleh sungai. Jembatan itu telah berusia puluhan tahun lamanya dan seringkali digunakan oleh penduduk setempat sebagai jalur utama untuk beraktivitas. Pada suatu hari di Kamis malam yang dingin, seorang wanita muda yang bernama Juliet sedang berjalan pulang dari pekerjaannya di sebuah restoran yang terletak di sisi lain jembatan. Juliet adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, mandiri, dan juga tangguh. Saat itu waktu telah cukup larut dan menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan sudah sangat sepi dari orang-orang yang melintas. Beberapa lampu jalan di sekitar jembatan itu juga sudah rusak, sehingga hanya ada 1-2 lampu saja yang menyala. Juliet yang kala itu sedang menyeberangi jembatan, melihat seorang lelaki yang memakai topi dan berjaket hitam berjalan perlahan dari arah depan. Wajah dari lelaki itu hanya samar-samar karena kurangnya penerangan saat itu. Saat berpapasan di tengah jembatan, si lelaki mendadak mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkannya ke arah Juliet. "Berikan semua yang kamu punya," kata si lelaki sambil menatap tajam ke arah Juliet. Mereka berdiri berhadapan di atas jembatan yang semakin bergetar. Juliet mencoba untuk tetap tenang dan memperhatikan gerakan si lelaki dengan seksama, sambil terus memikirkan cara untuk keluar dari situasi yang berbahaya tersebut. Juliet merasa sangat ketakutan dan panik. Saat itu, Juliet teringat akan nasihat dari neneknya bahwa ketika sedang menghadapi situasi sulit, maka sebaiknya tidak panik dan tetap tenang. Ia pun mencoba untuk mengikuti nasihat neneknya tersebut dan mulai berbicara dengan lembut kepada si lelaki yang masih menodongkan pisau ke arahnya. "Maafkan saya tidak membawa apa-apa. Saya hanyalah seorang wanita biasa yang sedang pulang dari kerja," ujar Juliet sambil berbicara dengan lembut. Si lelaki tampak terkejut mendengar kata-kata wanita yang ada di hadapannya. Kata-katanya begitu tenang dan lembut, seolah tidak merasa takut dengan dirinya. Lelaki itu mencoba lagi menggertak dengan tatapan yang lebih tajam ke arah si wanita dan menegaskan permintaannya. "Tidak usah berbohong. Berikan semua yang kamu punya," ucapnya dengan nada yang semakin tinggi. Juliet tidak kehilangan akal dan terus berusaha untuk meredakan situasi tersebut. "Maafkan saya, tapi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi bolehkah saya tahu apa yang membuatmu melakukan hal ini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Apakah kamu memerlukan bantuan?" Si lelaki awalnya terdiam sejenak. Kemudian ia mulai membuka hatinya dan bercerita tentang bagaimana ia merasa putus asa karena tidak memiliki pekerjaan dan merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Ia merasa terpinggirkan dan terabaikan oleh dunia dan merasa bahwa tindakan kriminal adalah satu-satunya cara untuk memperoleh perhatian dan pengakuan dari orang lain. Juliet terus mendengarkan cerita si lelaki dengan penuh perhatian dan empati. Ia tidak memandang rendah atau menghakimi si lelaki, melainkan mencoba untuk memahami situasi dan perasaan si lelaki tersebut. Ia pun memberikan saran dan dukungan kepada si lelaki
untuk mencari bantuan dan memperbaiki situasinya. Si lelaki akhirnya menyerahkan pisau tersebut kepada Juliet dan meminta maaf atas tindakan kriminal yang ia lakukan. Ia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan dan empati yang ditunjukkan oleh Juliet dan merasa tergerak untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setelah mengalami kejadian tersebut, Juliet kembali ke rumah dan merenungkan kembali pengalaman yang dialaminya. Ia menyadari bahwa kekuatan dalam dirinya tidak hanya datang dari fisik yang kuat, tetapi juga dari kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan dalam situasi yang sulit. Melalui cerita ini, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi yang menakutkan atau sulit, jangan biarkan ketakutan ataupun amarah kita mengambil alih kendali. Dengan tetap menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kadang-kadang kekuatan sejati bukanlah tentang fisik yang kuat atau kekayaan yang melimpah, tetapi tentang kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan menghadapi tantangan dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Bisa menjaga ketenangan memang bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kita dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Tetapi dengan terus melatih ketenangan kita setiap harinya, ini akan menjadi kebiasaan kita. Lama-kelamaan, sikap kita terhadap orang lain akan menjadi jauh lebih baik. Melalui cerita tadi, kita juga belajar tentang pentingnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri mereka sendiri saat melakukan kesalahan. Memberikan bantuan dan nasihat yang baik bisa membantu seseorang untuk bangkit dari keterpurukan dan memperbaiki hidupnya. Demikianlah cerita kebijaksanaan yang saya bagikan pada hari ini. Jika kalian mempunyai pengalaman tentang ketenangan saat menghadapi suatu masalah, silakan coret-coret di kolom komentar. Sekian dan terima kasih sudah menonton.